Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya dengan Sardo Ardena dari akuntansi karyawan. Kali ini saya akan mempraktekkan payback period dan average rate of return yang ditugaskan oleh Bapak Muhtar. Yang pertama itu saya akan mengerjakan payback period dengan jumlah cash flow yang sama setiap tahunnya. Nah, untuk kali ini saya sudah menyiapkan tabelnya berikut dengan initial investment dan juga cash flow yang sudah tertera di buku buku yang diberikan oleh Bapak Muhtar yang berbentuk file. Nah, ini berikut soalnya. Nah, kita bisa lihat cash flow dari tahun pertama sampai tahun ke-7 itu sama 5 juta dan initial investment itu 35 juta. Nah, kita kerjakan saja. Rata-rata itu kita pakai rumus average. Kurung buka. Nah, ini tinggal di blok saja, lalu kurung tutup, enter. Nah, ini jumlah yang rata-ratanya, dan payback periodnya itu sama dengan 35 juta dibagi rata-rata yang tadi kita rumuskan. Nah, ini payback periodnya itu 7 juta. Nah, sebelum lanjut saya akan menjelaskan payback period itu apa. Nah, payback period itu adalah metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Nah, itu pengertiannya, yang intinya ya metode yang mendasarkan pada jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Berapa tahunkah akan kembali lagi uang yang diinvestasikan pada awal kita usaha atau berbisnis. Nah, untuk yang kedua itu payback periodnya itu harus beda cash flow-nya tiap tahun ke tahun. Nah, ini contoh soal yang cash flow-nya itu berbeda dari tahun ke tahun sesuai dari arahan tugas yang diberikan oleh Pak Muhtar. Nah, ini soal saya ini saya dapat dari internet, sebab ya untuk mencoba belajar bagaimana cara untuk menghitung payback period dengan cash flow yang berbeda. Nah, ini itu PT-nya belajar sukses berinvestasi sebesar 100 juta pada aktiva tetap dengan cash flow-nya ya seperti ini. 50 juta, 40 juta, 30 juta, 20 juta. Nah, sebelum kita mengerjakan hasil payback periodnya itu berapa, kita hitung dulu cash flow kumulatifnya. Nah, ini kita tinggal sama dengan klik yang 50 juta sama dengan lagi 50 juta ditambah dengan 40 juta di tahun kedua. Nah, ini tinggal di bergulir saja. Nah, ini
hasilnya. Untuk payback periodnya itu rumusnya itu sama dengan rumus yang ada di buku, yaitu N tambah A kurangi B per C kurangi B. Nah, untuk N itu tahun terakhir jumlah arus kas yang belum bisa menutupi modal investasi awal. A itu untuk A itu jumlah investasi awal. Nah, mungkin seperti ini. N ditambah A kurangi B dibagi C kurangi D. Nah, seperti ini. Per C dikurangi B. Nah, untuk keterangannya itu N, saya ulangi lagi, N itu tahun terakhir jumlah arus kas yang belum bisa menutupi modal investasi awal. Jumlah investasi awal, A itu jumlah investasi awal, B itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Nah, ke N itu yang tadi saya sebutkan, N itu tahun terakhir jumlah arus kas yang belum bisa menutupi modal investasi awal. Nah, untuk C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Nah, yang tadi itu seperti yang tadi, jika yang B itu jumlah kumulatif pada tahun ke N, nah ini yang selanjutnya, tahun selanjutnya. Nah, kita hitung saja. Nah, investasi awalnya itu kan 100 juta, dan jika ini 2 tahun ini jumlahnya 90 juta cash flow kumulatif. Nah, itu kan berarti termasuk kepada N, yaitu tahun terakhir jumlah arus kas yang belum bisa menutupi investasi awal. Nah, tahun kedua ini belum bisa menutupi investasi yang awal itu yang 100 juta. Nah, ini termasuk, jadi sama dengan 2 ditambah kurung buka. Nah, untuk A itu investasi awal dikurangi B itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Nah, ini N yang tadi yang tahun terakhir jumlah arus kas yang belum bisa menutupi modal investasi awal. Nah, kurung tutup dibagi kurung buka. Nah, yang kedua itu yang C ini, C, nah dikurangi kembali B dikurangi B. Nah, kurung tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berarti untuk
bisa mengembalikan investasi awal yang sudah ditanamkan oleh seseorang di soal ini. Itu jika investasi awalnya 100 juta, maka bisa kembali lagi itu pada 2 tahun 3 bulan ya, 2 tahun 3 bulan seperti itu. Nah, untuk yang soal yang kedua yaitu tentang average rate of return. Nah, untuk yang kali ini soalnya saya sudah sediakan juga dari soal yang tertera di buku dan soal yang sudah dibahas oleh Bapak Muhtar di videonya. Nah, untuk kali ini saya akan belajar kembali untuk menghitung average rate of return atau ARR. Nah, untuk tabel-tabelnya ini saya sudah sediakan juga, sebab saya sebelum memvideokan ini saya mencoba beberapa kali untuk bisa paham dan juga mengerti dari materi yang sudah diberikan. Nah, ini tabelnya sudah saya sediakan. Nah, IAT itu saya dapatkan dari soal ini, dan IAT yang mesin B juga sama dari yang sana. Nah, untuk kali ini depresiasi di mesin A itu memakai depresiasi metode SLN. Sama dengan SLN kurung buka kos itu yang ini 28 juta, F4 kita kunci, titik koma, salvage itu kan nilai residu, tapi kan ini tidak ada nilai residunya, kita kenal saja, titik koma, life itu umur ekonomisnya itu 6. Nah, kurung tutup, enter, kita blok saja ke bawah. Nah, seperti ini, lalu klik koma. Nah, seperti ini. Untuk cash flow-nya itu cash flow itu IAT tambah depresiasi. Nah, kita klik yang IAT yang pertama tambah depresiasi. Nah, seperti ini, lalu kita kebawahkan saja, klik ke bawah. Nah, untuk rata-rata itu kita blok dulu. Nah, lalu kita average, klik average di sini. Nah, itu sudah muncul. Nah, untuk payback periodnya itu sama dengan investasi awal dibagi rata-rata dari cash flow. Nah, seperti ini. Berarti payback period untuk mesin A itu 2 tahun 2 bulan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu yang mesin B. Mesin B itu depresiasinya memakai SYD, kode SYD. Kita ketik sama dengan SYD kurung buka, nah, klik cost 4 titik koma, salvage-nya itu 5 juta. Nah, untuk salvage-nya seperti di sini di soal. Nah, ini nilai residu itu salvage. Nah, sesuai dari arahan atau penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Muhtar, untuk salvage itu ketik 5E
6, sebab 6 itu menandakan bahwa angkanya itu 6. 5 jutakan itu nolnya ada 6. Nah, titik koma live itu sama kayak seperti tadi, itu nilai umur ekonomisnya itu 6, titik koma per periode pertama. Nah, seperti ini. Untuk kali ini saya di periodenya ini tidak mengklik F4 sebab saya sudah mencoba bahwa jika saya klik F4 maka jika saya gulirkan ke bawah itu tidak bisa. Berbeda dengan Bapak Muhtar yang mengklik F4 di periode atau di rumus periode ini. Untuk saya itu tidak, kita klik enter. Nah, saya gulirkan ke bawah. Nah, bisa kita lihat jika saya memakai F4 maka tidak bisa seperti ini hasilnya. Nah, kita klik koma untuk merapikan nilainya. Nah, untuk cash flow sama seperti yang tadi, sama dengan klik RAT ditambah depresiasi. Nah, seperti itu. Kita gulirkan juga ke bawah. Nah, seperti itu. Ini. Nah, rata-rata seperti yang tadi. Kita klik average di sini. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Nah, untuk kali ini menghitung payback period mesin B itu investasi awal, kita klik sama dengan, lalu klik ini. Nah, cash flow tahun ke-1. Nah, cash flow tahun ke-1 itu, nah yang ini sama dengan, nah untuk investasi belum kembali itu kita kurangi saja, sama dengan investasi awal dikurangi cash flow pada tahun pertama. Nah, seperti ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kan bisa jumlah yang di tahun pertama itu belum menyamai investasi awalnya. Nah, kita masukkan kembali cash flow tahun kedua. Nah, ini untuk investasi cash flow pada tahun kedua, kita klik saja. Nah, untuk yang ini kurangi kembali investasi yang belum kembali itu dikurangi dengan cash flow pada tahun kedua. Nah, kurangnya seperti ini. Nah, kita tinggal pada cash flow tahun ketiga, kita masukkan lagi sama dengan kita klik cash flow pada tahun ketiga, enter. Nah, untuk kelebihannya itu sama dengan, bisa kita lihat investasi belum kembalinya itu 1.357.143. Nah, untuk cash flow tahun ketiganya itu sudah mencapai 11 juta. Pasti ini kelebihan. Nah, kita klik saja, kita jumlahkan saja. Klik ini, kurangi dengan cash flow tahun ketiga. Nah, bisa kita lihat dalam kurung itu berarti minus. Nah, di sini kita klik min, terus klik ini, lalu kita bagi dengan cash flow tahun ketiga, lalu kali 12.
Oh tidak, udah seperti ini, kita enter. Nah untuk kali ini kelebihan bulannya kita sudah ketahui, itu 10 bulan lebih, 10 bulan setengah kelebihan bulannya. Nah untuk ini kenapa 36 itu 3 tahun dikali 12 bulan, hasilnya 36. Nah saya sudah mengetik sama dengan 36 dikurangi kelebihan bulan yang sudah tadi dijumlahkan. Nah, tinggal klik di sini lalu sama dengan. Nah itu berarti 25 bulan dibagi, nah yang ini dibagi 12. Nah ini belum saya tambahkan di pembagian 12 nya. Nah itu kita tinggal bagi 12, enter. Nah berarti saya mohon maaf, saya ini lagi kurung buka. Nah ini kurung buka, mudah-mudahan benar. Kurung buka 36 dikurangi kelebihan bulan, kurung tutup, lalu dibagi 12. Nah ini sudah ada hasilnya, yaitu 2 tahun 1 bulan. Nah itu hasilnya, hasil dari payback period untuk 2 jenis mesin A, mesin B, dengan IAT yang berbeda-beda. Nah untuk selanjutnya itu average rate of return. Nah kali ini saya sudah juga membuat tabel yang sama seperti yang ini. Nah kita IAT-nya sudah saya masukkan. Nah tinggal depresiasinya sama, SLN kurung buka, costnya ini F4 titik koma, lalu salvage-nya 0 titik koma, live-nya 6 kurung tutup. Kita klik koma. Nah seperti ini. Untuk cash flow sama seperti yang tadi, tinggal klik IAT lalu tambah depresiasi sama dengan, nah itu enter. Kita gulir kembali sama. Nah ini untuk ini salah, kita ganti dengan total. Nah, kita blok, lalu klik zoom. Berarti ada pagar-pagar, kita geser sedikit. Nah seperti ini sudah terlihat. Untuk rata-rata investasi sama dengan rata-rata investasi itu klik inisial investasi lalu bagi dengan
umur ekonomis kan ya, klik sini lalu enter. Nah, sudah kelihatan. Nah, untuk yang selanjutnya itu belum ditambahkan itu rata-rata IHT. Nah, untuk rata IHT itu sama dengan, lalu klik ini initial investment, lalu mohon maaf, bukan ini, tapi yang ini total dari IAT lalu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, seperti ini. Nah, untuk average rate of return-nya itu kita hitung sama dengan rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi. Nah, sudah terlihat. Nah, sebab ini itu harus persenan, maka kita klik persen. Nah, itu sudah kelihatan 171%. Nah, ini yang ini juga sama, kita kerjakan dengan depresiasi SIAD, cost, klik cost, lalu titik koma, salvage-nya 5 atau 5 juta, live-nya itu berekonomisnya 6, titik koma, per-nya ini lupa saya, belum dikunci F4. Ini sudah kurung tutup, ini digodekan ke bawah, kita klik koma untuk merapikan, lalu cash flow seperti biasa, klik ini lalu tambahkan sama dengan godekan ke bawah, seperti itu. Lalu ini kita ganti total, blok, kembali di total bawah itu kita klik sum. Nah, sudah terlihat jumlahnya. Nah, rata-rata investasi sama dengan investasi awal dibagi dengan umur ekonomis. Seperti itu. Lalu rata-rata IAT sama dengan jumlah IAT-nya lalu dibagi dengan ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bagi antara rata IAT dengan ini. Lalu kita klik persen. Nah, sudah terlihat 95%. Nah, seperti itu saya mempraktekkan atau mengerjakan payback period dan average rate of return. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.